kalau ada yang menuduh NU Syiah. Fitnah kalau ada yang menuduh NU liberal. Itu pembusuan, itu pelecehan. Daripada katanya negara Islam, ternyata isinya Wahabi, memusuhi para ulama dan para habaib. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah, kata gitu kan. Walaupun sekali lagi pengertian imamahnya apa kan. Tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama, karena ulama itu para pelanjut imam, dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan sholawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul, itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Iya, itu dikongsi bersama. Ya, Kang Jalal, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda kita berikut. Saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rame-rame adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Fitnah kalau ada yang menuduh NU Syiah. Fitnah kalau ada yang menuduh NU liberal. Itu pembusuan, itu pelecehan, itu fitnah. NU dari dulu sampai sekarang tarawih 20, setelah sholat wirid, Jum'ah, Yasin, tahlilan, ziarah, tawassul, tabaruk, sedejenega bedah di Nahdlatul NU Ahlussunnah wal Jamaah 100%. Siapapun yang jadi rois sejak zaman Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari sampai sekarang Ki Miftahul Akhyar Surabaya, siapapun yang jadi ketum sejak zaman Mbah Hashim Asy'ari sampai sekarang Gus Yahya, meskipun antar ketua kadang beda-beda, antar ketua beda karakter, beda cara, beda strategi, beda taktik dan seterusnya, tapi yang namanya NU akidahnya tetap Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya tetap madhab 4, utamanya madhab Syafi'i, thariqahnya tetap Junaid al-Baghdadi, Abil Hasan Asyadili, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Imam Ghazali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo untuk menjaga sunnah, saya, sampean, ini istri, anak, semuanya demi Allah tetap NU sampai mati. Siap? Siap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Merdeka, merdeka. Saudara, bersama NU, bersama ulama-ulama Nusantara di negeri ini makam aulia dijaga, makam ulama dijaga, dirawat. Di Arab, di Hijaz, di Saudi, makam ulama digusur, makam sahabat digusur. Di mana kamu cari makamnya Ibnu Abbas? Gak bisa. Di mana kamu cari makamnya Imam Ahmad bin Hanbal? Tak bisa. Halo? Di mana kamu cari makamnya Imam Malik? Tak ketemu. Di mana kau dapatkan makamnya Siti Fatimah? Halo? Putri Rasul di mana? Di mana? Hilang. Iku kelakuannya Wahabi. Di Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Bahaya. Di Arab mereka menggusur makam ulama, menggusur makam syuhada, menggusur makam aulia, bahkan makam keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, menggusur keluarga Ahlul Bait. Di negeri Indonesia inilah makam aulia, makam Ahlul Bait,
makam masyayikh, makam habaib dijaga, dirawat, ya bangga, dibangun, didanai pemerintah, diziarahi, ditawasuli, ditabaruki, hatta meskipun itu di Bali, makam wali itu tetap dihormati. Karenanya kalau tetap ingin berkomitmen jaga ulama, jaga aulia, jaga masyayikh, jaga habaib, pastikan NKRI harga mati. Siap? Jangan mau merubah-rubah negara. Meskipun kelihatannya kayak negara Islam. Khilafah. Gak mekur khilafah, Mas. Khilafah. Kelap. Kok kelap nih apa? Mamlakah, imaroh, daulah jumhuriyah Islamiyah. Jangan mau. Itu merek-merek calon negara. Yang kaya-kaya itu negara Islam, tapi isinya Wahabi. Jangan mau diempoi mereknya negara Islam, tapi isinya Wahabi. Siapa Wahabi? Merusak makam ulama. Siapa Wahabi? Siapa Wahabi? Banyak membakar, banyak menghilangkan kitab-kitab para ulama, lalu diterbitkan kitab baru yang sudah dirubah-rubah. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada siapa si Abdul Wahab ini berguru? Kepada orang Yahudi namanya Jeffrey Hamper. Ustaz, apakah Wahabi itu sesat? Di mana letak sesatnya? Di mana letak sesatnya? Saya banyak berkawan sama Wahabi. Wahabi ini banyak juga level-levelnya. Ada level keras, menengok pun tak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seraman. Ada level yang lunak, baik. Malah dia merekomendasi, bila Anda ingin keluar dari kotak kecil, jangan sampai picik, maka bacalah buku Abdul Somad 37 masalah populer. Ustaz Abdullah Hadrami, salafi dari Malang. Garis lunak. Ada garis keras, ada garis tengah, ada garis lunak. Ini jangan main pukul rata. Sesat ini Pak Ustaz. Di mana sesatnya? Yang suka membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah. Itu hati-hati. Ketika kita katakan, hei pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tak bid'ah, maka kita otomatis mengatakan, hei penghuni neraka. Karena bid'ah sama dengan dhalalah. Halo. Halo. Saya Marzuki demi Allah milih negara model NKRI, tapi komitmen jaga ulama. Daripada katanya negara Islam, ternyata isinya Wahabi, memusuhi para ulama dan para habaib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Merdeka. Di negeri ini ada hampir 1 juta masjid. Aman. Di negeri ini ada 30-an ribu pesantren. Aman. Ada puluhan ribu madrasah. Aman. Di negeri ada rotib, ada maulid, ya enggak? Ada manakib, ada haul, ada maulid, ada simtuduror. Aman. Nabi lahir di Mekah, tapi Anda jangan berharap bisa menggelar maulid di Mekah. Dilarang. Wahabi. Wahabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad, tapi jangan bermimpi bisa haul. Manakib di Baghdad sudah dikuasai Syiah dan Wahabi. Maulud bid'ah. Orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hall, orang Syiah yang pertama membawa hall dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Simtuduror ditulis Al-Habib Ali Al-Habsi dari Yaman, tapi kita sulit menggelar simtuduror. Puluhan ribu kumpul di jalan, menutup jalan di Yaman, nggak bisa. Yaman diserang Saudi, Yaman perang saudara. Kalau Anda menggelar simtuduror bersama Habib Syekh, tembak mati sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i makamnya di Mesir, tapi di mana negara sholat subuh kunut semua? Di Indonesia. Paham? Paham? Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menyusun Ratibul Haddad dari Hadramaut. Tapi ada rutinan setiap desa, ada rutinan Ratib Haddad
bukan di Yaman mas, Jember mas, Nures mas, di Indonesia. Ini negeri NKRI, benar-benar negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini Allah membaringkan ratusan makam aulia, ulama, habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada ribuan masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada ribuan pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ratusan ribu hafid Quran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada puluhan ribu majelis manaqib, puluhan ribu majelis taklim, puluhan ribu majelis maulid. Semuanya itu ada di Indonesia. Cinta Indonesia, cinta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setia pada Indonesia, setia pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjaga Indonesia, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya mereka yang ngeruweti Indonesia mesti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang ngafir-ngafirkan Pancasila, yang mentohut-tohutkan presiden, pasti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haram ikut mereka. Siap? Siap? Merdeka? Merdeka? Siapa kita? NKRI, Pancasila,